Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nugroho Channel, menanggapi tentang permintaan dari kolom komentar di bawah ini yang saya tampilkan di layar ini, tentang persiapan mudik menggunakan mobil LCGC, mengingat bulan ini bulan Ramadan, menghadapi ke depan mau mudik lebaran tahun 2023. Kali ini Nugroho Channel akan membagikan video persiapan menjelang mudik lebaran menggunakan mobil LCGC. Mobil LCGC itu meliputi sebagai berikut: Calya, Sigra, Datsun, Brio, Karimun, dan lain-lain. Sebagai contoh, dengan mobil ini yang saya gunakan, Datsun Go, apa saja yang perlu dicek atau dipersiapkan sebelum mudik lebaran. Mudik lebaran merupakan salah suatu tradisi di mana kita yang merantau atau bekerja di luar kota, dan kita ada kalanya kita balik ke kampung halaman untuk ya sekedar balik ke kampung halaman, dan juga bersilaturahmi dengan orang tua, sanak saudara, keluarga, kerabat dari keluarga kita sendiri maupun keluarga istri kita. Oke, pertama-tama yang harus kita cek pada mobil LCGC atau mobil lainnya pada umumnya, yaitu satu, surat-surat, yaitu meliputi STNK, SIM, KTP harus siap, ready semua. Ngomong-ngomong membicarakan tentang STNK, yaitu STNK harus, kalau bisa, STNK hidup, pajak 5 tahunannya maupun setahunnya. Kedua, yaitu kondisi mesin. Kondisi mesin bagaimana, apakah mesin ada, perlu pergantian oli, tune up. Kalau bisa sebelum mau mudik itu ganti oli, tune up, dan ganti oli, tune up, filter oli juga. Itu yang kedua ya teman-teman. Periksa oli kebocoran atau cairan-cairannya, air radiator, air washer. Jika ada kendala atau diragukan, silahkan dibawa ke bengkel kepercayaan Anda di general check up biar terseleksi atau mobil siap untuk perjalanan jauh. Ketiga, yaitu kampas kopling. Kampas kopling apakah masih bisa kita gunakan untuk jarak jauh atau tidak. Tandanya yaitu seperti pedal kopling tinggi, atau kalau buat jalan itu muatan atau nanjak itu tenaganya kurang bertenaga kendaraannya. Pokoknya di setiap video-video saya juga ada, nanti saya sertakan di sebelah kanan layar kaca Anda. Sampai mana tadi? Kampas kopling ya. Oke, selanjutnya keempat, kita ke sistem pengereman. Pastikan kampas rem dengan ketebalan tinggi dan juga tidak ada kebocoran di selang atau sistem pengereman hidrolik pada mobil Anda, dan juga ketebalan kampas. Periksa sendiri, bongkar, atau bawa ke bengkel kepercayaan Anda untuk melakukan pengecekan pengereman tersebut. Di sini juga saya cantumkan link pengecekan saya.
Yang selanjutnya ban ya, ban juga sangat penting. Perhatikan juga, cek juga ban mobil Anda ke empat sisinya, rem tadi juga ke empat sisinya. Kalau ban begitu pula dengan ban serepnya, harus kondisinya bagus. Bagaimanakah kondisi bagus itu? Yaitu tidak ada cacat ban, tidak ada keretakan dan benjolan atau makan sebelah, dan juga nik pembuatan tahun pembuatan tadi. Oh ya, balik ke ruang mesin tadi ya. Balik ke ruang mesin tadi juga meliputi aki juga perlu pengecekan. Kalau aki basah, cek kondisi air akinya apakah kurang atau tidak. Usahakan tidak melebihi atau kurang dari batas minimal dan maksimalnya. Untuk aki kering juga, kalau yang aki kering biasanya ada indikatornya itu. Kalau warna birunya sudah mulai redup, bisa dilakukan pergantian daripada mogok di perjalanan. Dealing juga ada, pernah saya buatkan video, dan juga nik pembuatan aki juga ada. Di sini juga ada videonya di channel saya, ditonton ya teman-teman, di like, komen, dan subscribe. Roda tadi ya, roda utama depan belakang jangan sampai ada benjolan, sobek, dan juga retak, dan juga cacat jangan sampai. Juga dibawa ke tukang ban untuk minta tolong dicek tekanan bannya. Kelengkapan yaitu wiper, fungsi wiper, lampu-lampu, fungsi AC juga untuk kenyamanan, dan juga tip untuk hiburan kita di perjalanan agar tidak jenuh. Dan selanjutnya juga kebersihan mobil. Kita itu kalau di perjalanan mudik atau perjalanan jauh itu, kita usahakan itu kalau perjalanan jauh gitu, kita itu menghirup udara yang segar. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai mobil atau interior mobil kita itu berdebu. Kita berjalan itu sekitar 4 jam, 5 jam, 6 jam, dan juga 7 jam. Jangan sampai terhidup debu, nanti bisa bikin bengek juga. Dan pastikan kondisi mobil kita selalu prima buat nanjak, buat mengerem, dan juga pastinya badan kita juga harus sehat. Jaga juga kesehatan, jangan sampai kecapean, dan selalu bawa P3K saat kita memudik. P3K, dongkrak, kunci roda. Sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita tinggal pakai. Dan juga fungsi sabuk pengaman. Oke teman-teman, untuk yang terakhir, pengecekan sistem kemudi, yaitu kita cek minyak power steering. Kalau yang masih power steering, kebetulan untuk Datsun Go ini sudah menggunakan IPS, electric power steering. Bagi yang mobilnya masih menggunakan steering hidrolik atau power steering, alangkah baiknya dicek apakah ada kebocoran atau kendala lainnya, dan juga cek level minyak power steeringnya. Oke, saya rasa itu dulu hal-hal yang penting yang harus diperhatikan atau dipersiapkan sebelum mudik lebaran, agar mudik lebaran atau perjalanan jauh nyaman, aman, dan semoga selamat juga sampai tujuan. Balik juga di kota juga aman, selamat, dan bisa bekerja seperti biasa dan produktif, melakukan kegiatan produktif. Oke, sekian dulu dari Nugroho Channel. Nugroho Channel pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin.
dan semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan kita usaha, dan juga diselamatkan dunia akhirat. Pak Nugroho Channel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.